Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolri melepas para pemudik yang bergabung dalam mudik gratis Polri Presisi 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Para peserta mudik gratis berasal dari 19 provinsi, mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas para pemudik yang tergabung dalam mudik gratis Polri Presisi tahun 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 6 April 2024. 3, 2, 1, kita berikan hadir dalam pelepasan mudik gratis Polri Presisi 2024 ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan, serta Direktur Utama Jasara Harja Rifan A. Purwantono beserta pejabat lainnya. Program mudik gratis dari Polri tahun ini diikuti oleh 58.350 orang. 1.167 armada bus dikerahkan dengan wilayah tujuan mencapai 17 kabupaten kota. Kita persiapkan untuk tujuan mudik di 4 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Alhamdulillah juga tadi kita bersama-sama dengan Pak Menhub dan Pak Panglima mengecek langsung kesiapan untuk meyakinkan keselamatan dan keamanan pengemudi dan juga penumpangnya. Jadi sebelum berangkat dilaksanakan pengecekan terkait dengan masalah bebas narkoba, bebas alkohol, dan juga pemeriksaan kesehatan. Semuanya untuk memastikan agar pada saat membawa kendaraan semuanya dalam keadaan sehat, dan tentunya rata-rata tadi kita menyapa pemudik semuanya berbahagia, senang, dan berharap bahwa mudik kali ini juga lancar dan bisa cepat sampai tujuan masing-masing. Selain di Jakarta, pelaksanaan mudik gratis ini juga dilaksanakan di 19 Polda jajaran. Para peserta mudik gratis tersebar mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta, Faris Hasni Bowo Triwidodo melaporkan untuk Polri TV. Kakor Lantas Polri memantau melalui udara pergerakan mudik Lebaran 2024 dari Pelabuhan Merak, Banten hingga Jalan Tol Cikampek. Korlantas Polri telah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk menambah kapal dan mempercepat bongkar muat barang. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Asop Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar Paticaca, Dirjen Hubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiyatno, dan Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan A. Purwantono memantau Pelabuhan Merak, Banten hingga Jalan Tol Cikampek melalui udara dalam rangka meninjau pergerakan mudik Lebaran 2024. Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan kepadatan dan antrean kendaraan pemudik sudah terjadi di Pelabuhan Merak dari kemarin sore hingga saat ini, sehingga Korlantas Polri melakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Kita atur ya, kita adakan delaying system mulai tadi malam kita lakukan. Ada penambahan delaying system di kilometer 13 di Tangerang ya. Kemudian di Munich juga udah kita gunakan. Namun memang volume padat sehingga terjadi antrian. Ada penambahan kapal, kemudian akan mempercepat bongkar muat. Ada 2 pelabuhan di Lampung juga hanya melakukan tiba, bongkar, dan berangkat. Jadi tidak mengangkut pemudik yang dari Sumatera ke Jawa. Jadi ada 2 dermaga itu khusus untuk bongkar dan kembali lagi ke mana? Ke Merak. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari ASDP, dari Dirjen Perhubungan Darat. Selain itu, Korlantas Polri telah bekerjasama dengan stakeholder untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak, diantaranya dengan penambahan kapal serta mempercepat bongkar muat barang. Dari NTMC Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV.
Polres Lampung Selatan lakukan pengawalan terhadap ratusan pemudik motor dari Pelabuhan Bakauheni hingga sampai daerah tujuan. Pengawalan ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminal. Polres Lampung Selatan melakukan pengawalan terhadap ratusan pemudik motor yang turun di Pelabuhan Bakauheni dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Pengawalan ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemudik sepeda motor. Kegiatan pengawalan terhadap pemudik yang menggunakan sepeda motor akan dikawal secara estafet hingga sampai tujuan. Biar aman, kondisikan banyak yang nggak kejadian-kejadian sebelumnya sih. Tadi di perjalanan lancar. Pengawalan ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk mengurangi resiko kecelakaan dan tindakan kriminal selama masa arus mudik Idul Fitri tahun 2024. Tim Humas Polres Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan Inspektoran Membantu Kota atau Irbanko Administrasi Jakarta Pusat beserta Kejaksaan DKI Jakarta membuka pos pengaduan pencegahan pungutan liar. Pos pengaduan ini untuk mengantisipasi adanya kegiatan pungli saat mudik Lebaran berlangsung. Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan Irbanko Administrasi Jakarta Pusat dan Kejaksaan DKI Jakarta membuka posko pengaduan pencegahan pemungutan pungli di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pos pelayanan ini digunakan untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak terkena pungli saat melakukan perjalanan mudik. Pos pelayanan ini dibuka dari tanggal 3 hingga 9 April 2024 yang berlokasi di Stasiun Pasar Senen, Terminal Kalideres, Kampung Rambutan, dan Pulau Gebang. Ini bagian dari kegiatan kita di Satgas Saber Pungli UPP Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini kita melaksanakan salah satu program atau kegiatan dari subunit pencegahan. Pada tahun ini kita melaksanakan program pos pelayanan pengaduan pungli di beberapa titik dan kita melakukan ini jikalau nantinya ada masyarakat-masyarakat yang mau mengadukan pungli, bisa kita tampung di sini. Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda sekaligus Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi DKI Jakarta, Kombes Pol Nurkolis menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar terhindar dari pungutan liar. Dalam momen yang penuh dengan kebahagiaan tersebut, mari kita bersama-sama untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pada saat mudik seperti pungutan liar atau pungli. Pos pelayanan pengaduan pungli ini buka dari pukul 8 pagi hingga 6 sore dan masyarakat bisa melakukan pengaduan melalui WhatsApp, email, dan Instagram @saberpungli_ri. Dari Jakarta, Ica Tanasya Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.